Assalamualaikum, salam sejahtera, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, Rahayu, Rahayu, Rahayu. Jumpa dengan saya, Andi Mbah Kenton. Pada video kali ini, saya akan mengulas tentang 9 weton yang mendapatkan anugerah rezeki yang melimpah ruah di tahun 2023. Serta berkah dan barokah. Baik, sebelum saya masuk ke ulasan 9 weton yang mendapatkan anugerah, Kang Mas lan Mbak Yu mohon bersabar dan jangan menyekip video ini atau next, karena yang ditakutkan bisa salah penafsiran. Kang Mas lan Mbak Yu, sebelumnya sedikit saya ingin memaparkan tentang lakune bumi. Lakune bumi yang memiliki karakter hati yang lembut, pengayom, dan mudah diatur, dikenal pemberani, tegas, dan disukai banyak orang. Lakune bumi ini dimiliki oleh 3 weton, antara lain Rabu Pahing, Kamis Kliwon, dan Sabtu Pon. Untuk yang kedua ada lakune kembang. Lakune kembang ini memiliki karakter suka mengalah dan disegani. Dimiliki oleh 3 weton, antara lain Selasa Pahing, Rabu Legi, dan Kamis Wage. Kang Mas dan Mbak Yu mohon bersabar. Untuk berikutnya ada lakune lintang. Seperti yang kita ketahui, lintang atau bintang akan nampak cerah dan indah di malam hari seperti yang pernah kita lihat. Bertaburan bintang di malam hari itu menambah suasana yang luar biasa, seperti yang dimiliki oleh 3 weton lakune lintang ini. Siapa saja? Senin Pahing, Kemis Legi, dan Sabtu Wage. Dan yang keempat ada lakune bulan. Jika ada bintang, pasti ada bulan. Maka disitulah akan tercipta suasana yang megah, indah, dan teramat luar biasa. Dengan karakter lakune bulan ini pendengar setia, cerdas, dan pandai bergaul. Dimiliki Rabu Pon, Minggu Pahing, dan Sabtu Legi. Biasanya 3 weton ini suka memberikan nasihat-nasihat yang baik, menjadi contoh biasanya. Baik, tak perlu lama lagi, saya yakin Kang Mas lan Mbak Yu sudah menunggu siapa saja weton yang akan menerima anugerah di tahun 2023 yang begitu melimpah ruah serta berkah dan barokah. Baik, mari kita simak ulasannya. Yang pertama, ada weton Sabtu Pon. Seperti tadi yang saya sampaikan, Sabtu Pon memiliki karakter yang pekerja keras. Sabtu Pon mewujudkan cita-citanya dengan jiwa pemimpin yang begitu tegas. Walaupun Sabtu Pon ini tidak mudah percaya dengan ucapan orang, namun untuk menciptakan kebahagiaan dengan pasangan, keluarga, terutama kepada orang tua, maka Sabtu Pon akan mendapatkan impiannya tersebut. Dianugerahkan di tahun ini, apa yang menjadi cita-citanya, insya Allah akan segera terwujud. Dan Sabtu Pon ini, seperti video yang saya sampaikan, memiliki tanda lahir di area perut. Begitu ya Kang Mas lan Mbak Yu. Kang Mas lan Mbak Yu, untuk weton yang kedua ini akan mendapatkan limpahan rezeki yang begitu luar biasa dan keberuntungan yang akan berdatangan. Weton ini adalah Selasa Pon dengan jumlah neptu 10. Maka di tahun ini 2023 sebelum berakhir, Selasa Pon insya Allah
akan segera mendapatkan yang dicita-citakan. Karakternya hampir sama dengan Sabtu Pon, tidak mudah percaya dengan ucapan orang. Namun dia ingin membuktikan dengan kerja kerasnya, keuletannya, ketekunannya. Maka wajar saja jika Selasa Pon pantas untuk mendapatkan anugerah di tahun ini. Tetap bersabar dan berusaha Kang Mas lan Mbak Yu. Baik, untuk yang ketiga, ada weton Kamis Legi. Untuk weton Kamis Legi merapat, kita simak bareng-bareng. Kamis Legi dengan laku nilintang. Kamis Legi ini memancarkan pesona yang luar biasa. Maka tidak jarang jika pemilik weton Kamis Legi disukai banyak orang. Menarik, supel, dan suka bercanda. Sifat optimisnya membuat dirinya bisa mewujudkan harapan, keinginan, dan tekun ibadahnya juga diridhoi oleh Tuhan yang Maha Kuasa. Peluang yang akan diraih oleh Kamis Legi ini begitu hebat dalam pekerjaan, karir, maupun usaha yang lainnya. Kamis Legi, insya Allah akan terwujud segala harapannya sebelum tahun 2023 ini berakhir. Yang keempat, ada Jumat Wage. Weton Jumat Wage dengan jumlah neptunya 10. Ini hampir sama dengan Selasa Pon. Saatnya mendapatkan anugerah yang besar melimpah ruah. Jumat Wage dengan ambisi yang ingin selalu mewujudkan kebahagiaan kepada sanak saudaranya, terutama kepada pasangan. Nah, di sini Jumat Wage akan mendapatkan anugerah. Jika Kang Mas lan Mbak Yu pemilik weton Jumat Wage, maka di tahun ini jika belum punya pasangan atau jomblo ya, bahasa sekarangnya jomblo, insya Allah akan segera mendapatkan pasangan. Atau yang sudah punya pasangan, mungkin sudah pisah, akan mendapatkannya lagi. Karena memang Jumat Wage ini biasanya tidak cukup sekali untuk menjalani hidup berumah tangga. Kang Mas lan Mbak Yu, sifat ambisinya Jumat Wage ini bisa mewujudkan apa yang dia inginkan. Namun perlu saya ingatkan, perlu saya sarankan, ambisi boleh, tetapi jangan terlalu ambisius, karena itu akan mencelakai diri sendiri. Begitu ya Kang Mas lan Mbak Yu. Baik, untuk weton yang berikutnya, tadi yang keempat, berarti yang kelima. Kang Mas lan Mbak Yu, yang kelima ini akan mendapatkan keberuntungan dan sukses yang lumayan hebat, lumayan besar. Insya Allah di bulan 11. Sebelum bulan 11 ini berakhir, tahun 2023 akan mendapatkan keberuntungan. Entah dari mana datangnya, entah dari mana asal-usulnya, yang jelas keberuntungan itu akan menghampirinya. Dia adalah pemilik weton Senin Pahing. Dengan jumlah neptunya 13, maka akan terwujudnya segala impiannya. Kang Mas lan Mbak Yu, sering kita berasumsi bahwa semua itu dari Tuhan. Rezeki, jodoh, maupun yang lainnya. Betul, di sini saya tidak mengelakkan. Namun, Tuhan pernah berfirman bahwasanya Tuhan tidak akan pernah merubah nasib suatu kaum kecuali kaum itu sendiri. Jadi, alangkah baiknya Kang Mas lan Mbak Yu berusaha untuk mewujudkan cita-cita, impian dengan hati, niat yang baik, dan dijalankan dengan cara yang baik, maka hasilnya pun akan baik. Yang perlu diingat di situ ya, jangan dikit-dikit pasrah semua urusan Tuhan. Betul, tetapi kalau kita nggak berusaha mewujudkan, maka Tuhan pun tidak akan mengabulkan. Paling tidak kita berusaha dan berdoa kepada Tuhan yang Maha Kuasa.
Gitu ya Kang Mas dan Mbak Yu ya. Baik, lanjut lagi untuk yang keenam. Kang Mas dan Mbak Yu, weton yang akan mendapatkan anugerah di tahun 2023 ini yang keenam, Rabu Pahing. Nah, Rabu Pahing ini memiliki karakter yang hati lembut, pengayom, karena dia lakune bumi. Dia juga dikenal dengan hoki, sering mendapatkan keberuntungan. Rabu Pahing dikenal dengan pemberani, tegas. Mungkin dari kita ada yang beranggapan bahwa Rabu Pahing ini orangnya keras. Namun secara pribadi boleh saya menanggapi, Rabu Pahing bukan keras, namun tegas. Ucapannya lantang. Karena dia itu sangat penyayang dengan keluarganya. Rabu Pahing ini tidak ingin keluarganya dalam keterpurukan atau dalam kesusahan. Yang sakit keluarganya, tapi dia juga merasakan sakit. Makanya dia berusaha untuk mewujudkan bahwa ayo bangkit, kita harus bisa terus berusaha mewujudkan apa yang kita inginkan. Dan yang untuk berikutnya, Kang Mas dan Mbak Yu, simak baik-baik untuk pemilik weton Minggu Wage. Minggu Wage ini biasanya sering kena fitnah. Bukan berarti suka fitnah, bukan. Tapi dia ini Minggu Wage, berbuat baik, jadi dia suka kena fitnah. Apalagi kalau nyeleweng, ibarat kata tidak sengaja dia berbuat jelek, itu pasti akan mendapatkan gunjingan. Karena memang Minggu Wage ini tempatnya fitnah. Namun di tahun ini, jika Kang Mas dan Mbak Yu yang memiliki weton Minggu Wage dengan jumlah notu 9, apalagi usia Minggu Wage ini sudah menginjak ke 30 tahun, maka saatnya Minggu Wage ini panen. Kenapa? Karena Minggu Wage orangnya itu telaten. Kalau bahasa sininya telaten. Kalau peribahasa orang Jawa, siapa yang telaten bakal panen. Lah, salah satunya adalah Minggu Wage. Nanti kita buktikan bareng-bareng bahwa Minggu Wage ini dia telaten karena memiliki sifat yang ambisius, seperti tadi Selasa Wage ataupun Senin Wage. Lah, dengan telatennya itu dia akan panen. Di tahun ini dia pun akan menerima anugerah. Anugerah yang besar yang akan mewujudkan cita-citanya. Dan yang kedelapan ini, weton yang memiliki karisma atau karismatik, berkarakter wibawa, suka bercanda, namun dia suka tergoda. Yang dimaksud suka tergoda ini entah dengan lawan jenis, entah dengan materi, ataupun dengan hal yang lainnya. Dialah weton Minggu Legi. Karakternya disukai banyak orang. Mudah tergoda, jelas. Karena Minggu Legi ini orangnya tidak tegaan. Nah, karena tidak tegaannya ini suka dimanfaatkan oleh orang-orang yang ada di sekitarnya. Tapi jangan salah Kang Mas dan Mbak Yu, Minggu Legi walaupun tidak tegaan, namun jika dia sudah mulai mengeluarkan amarahnya yang tidak bisa ditahan lagi, maka bisa menjadi berantakan. Jangan membangunkan singa yang tidur. Gitu ya Kang Mas dan Mbak Yu ya. Dan dengan jumlah neptunya 10, Minggu 5, Legi 5. Maka tidak heran jika Minggu Legi ini sama dengan Jumat Wage, sama dengan Selasa Pon. Tahun ini Minggu Legi, insya Allah seyakin-yakinnya, seoptimis-optimisnya, bahwa weton ini akan mendapatkan anugerah dari apa yang dilakukannya selama ini. Apalagi menginjak usianya yang masuk ke 35 tahun, 36 sampai 40,
maka jangan heran dan jangan kaget kalau pemilik weton Minggu Legi akan mendapatkan anugerah yang melimpah ruah, besar berkah dan barokah, di luar kendali kita, di luar keinginan kita, itu akan datang menimpa weton Minggu Legi. Kang Mas lan Mbak Yu, bukan berarti mendahului keinginan Tuhan, bukan. Karena, maaf, ini sedikit saya untuk penjelasan, banyak yang berasumsi atau berpendapat bahwa semua rezeki itu dari Tuhan. Betul. Di sini saya menjelaskan rezeki dari Tuhan, tetapi bukan dari jumlahnya, jumlah nominalnya. Yang perlu dijelasin di sini, Tuhan memberikan kita rezeki itu tidak dari jumlah nominal, Kang Mas Mbak Yu. Ini contoh aja. Misal kita bekerja di suatu tempat perusahaan atau di kantor yang lain dengan upah atau gaji misalnya 2 juta, misal nih 2 juta per bulan. Mau dibela-belain dengan cara apa, ya tetap aja dapatnya 2 juta. Betul. Namun kebijakan dari perusahaan biasanya itu kan ada reward, penghargaan, ada bonus. Lah kalau kita mau berusaha bisa menciptakan untuk mendapatkan bonus tersebut, maka kita pun akan bisa. Misal nih, kita bekerja tadi di satu kantor hasil 2 juta. Dari pagi jam 8, tank kita masuk absen, sampai sore jam 4, tank kita pulang. Tiap bulan 2 juta kita dapat. Tapi kalau kita mau berusaha lagi, setelah pulang dari pekerjaan, kita istirahat sebentar, terus masuk malamnya kita usaha lagi, mungkin jualan, atau yang sekarang masih marak ini jualan online, kita mendapatkan hasil lagi. Mungkin nggak? Mungkin kan? Makanya di sini saya berasumsi bukan jumlah nominal yang diberikan rezeki dari Tuhan untuk kita, namun dari jumlah usaha yang kita kerjakan dengan niat yang baik, tulus untuk mewujudkan apa yang kita inginkan. Baik Kang Mas dan Mbak Yu, tadi sudah ada 8 weton yang mendapatkan anugerah. Dan yang terakhir, ada weton dengan keberuntungan dan bisnisnya mendapatkan anugerah besar. Ini adalah weton lahir Senin Pon. Senin Pon, neptunya 11, Senin 4, Pon 7. Maka tidak jarang jika Senin Pon ini yang usianya masuk ke 30 tahun, rata-rata bisnisnya mencuat, meningkat drastis, bisa mengembangkan cabang-cabangnya, bisa menginovasi produksi-produksinya. Jadi Kang Mas dan Mbak Yu, seperti yang tadi saya paparkan sebelumnya, semua itu kembali ke dalam diri kita untuk menciptakan bagaimana kita menjalani hidup dalam kehidupan di dunia ini. Seperti yang dimiliki oleh Senin Pon, jika memang usianya 30, maka akan mendapatkan anugerah yang begitu besar. Jangan iri dengan Senin Pon, jangan iri dengan Minggu Wage, jangan iri dengan Minggu Legi, ataupun yang lainnya yang saya sebutkan di sini tadi. Boleh kita iri, tapi untuk membangun diri. Contoh misalnya, Kang Mas dan Mbak Yu iri dengan saya. Misal nih, ini contoh saja. Iri karena saya ini bisa beli rumah, beli mobil, maupun yang lainnya. Boleh. Tetapi jangan menjatuhkan, itu paling-paling beli rumah karena nyupang atau ngepet. Itu paling-paling beli rumah karena dari orang tuanya. Orang tuanya ini kaya, banyak warisannya. Jangan. Tetapi bagaimana cara kita menyikapi bahwa Senin Pon ini bisa membeli rumah, mendapatkan rezeki yang berlimpah ruah, itu karena jerih payah yang dia jalani dari sebelum-sebelumnya. Jadi Kang Mas dan Mbak Yu, kalau boleh saya menyimpulkan dari 9 weton tadi
Yang pertama, kita harus tanamkan dalam jiwa kita, dalam hati kita, rasa syukur. Syukur terhadap apa yang diberikan kepada kita dari Tuhan yang Maha Kuasa. Kesimpulan yang kedua, kita harus benar-benar menciptakan rasa sabar. Seperti yang pernah saya bahas atau saya ulas, rasa sabar itu tidak ada batasnya, Kang Mas dan Mbak Yu. Karena dengan rasa sabar itu kita bisa menciptakan pikiran-pikiran yang baik, perbuatan yang baik. Kita iri dengan orang juga dengan cara yang baik. Tidak iri dengan yang cara buruk, bukan. Dan yang ketiga, selalulah kita tawakal. Untuk yang non-muslim, apa sih tawakal? Tawakal itu kita berniat dalam hati untuk mengerjakan sesuatu. Nah, mengerjakan sesuatu didasari dengan berdoa. Jadi, niat untuk menjalankan harus dijalankan. Niatnya apa? Harus dijalankan. Dilakukan dengan cara yang baik. Ingat, Tuhan akan memberikan kita dengan apa yang ada di pikiran kita. Ini maaf. Kalau pikiran kita buruk, bismillahnya kita, niatnya kita, ini udah jalan dengan buruk, maka apa yang kita dapatkan adalah keburukan juga. Baik Kang Mas dan Mbak Yu, mungkin itu saja ulasan 9 weton yang akan mendapatkan anugerah di tahun ini. Yang jelas, jangan lupa bersedekah. Bersedekahlah kepada anak yatim. Kalau bisa, setiap Jumat Kliwon. Begitu ya Kang Mas dan Mbak Yu ya. Baik. Mohon maaf sebelumnya apabila kata-kata saya yang keluar dari mulut saya ini menyinggung perasaan Kang Mas dan Mbak Yu. Saya pribadi mohon dimaafkan yang sebesar-besarnya dan seikhlas-ikhlasnya. Akhir kata dari saya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Matur nuwun. Salam sukses.